Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, sudah siap dengan slide-nya. Untuk itu kami persilahkan kepada Nabila. Baik Bapak, terima kasih. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini merupakan landasan hukum formal tertinggi baik bagi BUS, Bank Umum Syariah, atau unit usaha syariah atau UUS yang memayungi ketentuan-ketentuan terkait lainnya, peraturan BI, fatwa DSN MUI, dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi produk dan jasa perbankan syariah. Pada Undang-Undang Perbankan Syariah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini membahas 13 bab. Yang selanjutnya bab 5 membahas tentang pemegang saham, pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, direksi, dan tenaga kerja asing. Aturan ini memberikan ketentuan dan persyaratan mengenai pemegang saham pengendali, Dewan Komisaris, serta direksi. Dijelaskan juga mengenai DPS yang wajib dibentuk dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham atau atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Tenaga kerja asing juga bisa digunakan selama sesuai peraturan perundang-undangan. Bab 6 membahas tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan resiko perbankan syariah. Aturan ini memberikan ketentuan mengenai hal tersebut. Selain menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah dan UUS wajib memberikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya. Untuk pengelolaan resiko juga dilakukan dengan prinsip mengenal dan melindungi nasabah. Bab 7 membahas tentang rahasia bank yang menegaskan kewajiban untuk merahasiakan keterangan nasabah. Selanjutnya bab 8 membahas tentang pembina dan pengawasan. Aturan yang menyebutkan peran Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank syariah dan unit usaha syariah. Sejumlah ketentuan yang wajib dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS juga dipaparkan pada bab ini. Selanjutnya, materi ini yaitu membahas tentang Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Isi dari undang-undang ini mengenai tentang LPS mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, dalam undang-undang ini juga ditetapkan penjamin simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Selanjutnya juga membahas mengingat fungsinya LPS yang penting, yaitu LPS harus independen, transparan, akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangannya. Selanjutnya ada LPS harus membayar klaim penjamin kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Selanjutnya ada setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara RI wajib menjadi peserta penjamin. LPS menjamin simpanan nasabah bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya nilai simpanan juga dibahas dalam undang-undang ini pada tahun 2004 sebesar 100 juta per nasabah per bank dan pada 2008 diganti menjadi 2 miliar. Regulasi Bank Umum Syariah selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32 ada Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 11/33 PBI 2009 tentang pelaksanaan GCG. Selanjutnya juga ada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13 DPBS tanggal 30 April tentang pelaksanaan GCG. Selanjutnya ada DPS pada unit usaha berbentuk perseorangan terbatas syariah diatur dalam pasal 109 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas atau PT. Untuk operasional DPS sendiri karena belum ada maka mengikuti Bapepam LK Nomor PER 03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya juga ada DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada lembaga keuangan, dan yang kedua keputusan DSN MUI Nomor 2 Tahun 2000 tentang pedoman rumah tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pasal 4. Mungkin untuk pemateri hari ini sekian. Membahas tentang kepatuhan Bank Syariah terhadap peraturan perundang-undangan.
baik peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang bank syariah maupun juga peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung tetapi terkait dengan bank syariah, ya. Contohnya peraturan yang secara langsung mengatur tentang kepatuhan bank syariah itu ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, di dalam pasal 29 ya, Undang-Undang Nomor 21 tersebut dijelaskan bahwa dalam jajaran direksi bank syariah wajib satu orang direktur kepatuhan yang tugasnya adalah untuk memastikan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 21 itu kedudukan tentang kepatuhan bank syariah itu dijelaskan, ya. Tadi saya lihat dalam makalah Nabilah tadi itu dari mulai bab ketentuan umum sampai kepada peraturan peralihan. Sebetulnya yang saya maksudkan itu sesuai dengan judul daripada diskusi kita kali ini adalah kepatuhan bank syariah, ya, terhadap peraturan perundang-undangan. Ruang lingkupnya itu dibatasi hanya bicara tentang kepatuhan bank syariah saja, gitu. Ya, jadi tidak semuanya, karena kalau misalkan dibahas satu undang-undang itu dari mulai isi bab ketentuan umum sampai peraturan peralihan, nanti itu bias ya. Jadi tidak fokus kepada konteks pembahasan kita itu tentang kepatuhan bank syariah gitu. Kemudian juga di pasal, ya mulai dari pasal 29 sampai pasal 32, tadi misalnya di pasal 32 dijelaskan tentang Dewan Pengawas Syariah dibentuk oleh bank syariah dan juga bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Kemudian Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian juga tugas Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi, gitu ya. Kemudian aturan lebih lanjut tentang Dewan Pengawas diatur di dalam peraturan undang-undang lainnya. Nah, ini kan terkait dengan kepatuhan bank syariah, ya, di mana bank syariah kalau tidak membentuk Dewan Pengawas Syariah, ya ini tentu tidak compliant dengan aturan. Jadi compliant itu tidak semata-mata hanya dengan fatwa aja, tapi semua regulasi yang terkait dengan operasional perbankan di Indonesia itu menjadi compliant gitu. Ya. Skupnya itu lebih dispesifikkan kepada konteks pembahasan kepatuhan, ya, kepatuhan bank syariah. Nah, kemudian peraturan yang terkait, peraturan yang secara tidak langsung, tapi terkait dengan kepatuhan bank syariah. Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, itu disebutkan, ya, di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 itu, di mana dinyatakan bahwa setiap bank yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta LPS. Kemudian di ayat 2-nya itu disebutkan bahwa direksi dan komisaris itu wajib mematuhi, ya, dan berkomitmen, ya, dan bersedia untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kan terkait gitu. Jadi di ayat 1 dengan ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, di mana komisaris dan direksi, karena
kepatuhan ini kan salah satu daripada struktur organisasi di dalam perbankan, ya, khususnya bank syariah, gitu. Kemudian juga di dalam peraturan yang secara tidak langsung terkait itu adalah di dalam Undang-Undang OJK, struktur organisasi itu terdiri dari komisaris, kemudian direksi, kemudian juga direktur kepatuhan dan audit, gitu. Diatur di situ, ya. Kemudian juga disebut lagi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kalau misalnya badan usaha perbankan itu berbentuk persero, berbentuk PT, ya dia harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 ya tentang perseroan. Kalau misalkan kayak bank umum daerah ya dia untuk pengangkatan direktur kepatuhan itu harus tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah yang sudah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, karena badan hukum bank daerah itu harus tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2015 gitu ya. Atau kalau misalkan badan usaha perbankan itu berbentuk koperasi, ya dia harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, ini yang dimaksud peraturan yang secara tidak langsung tetapi terkait gitu dengan kepatuhan bank syariah. Nah, itu. Jadi lebih difokuskan kepada fungsi kepatuhan bank syariah itu sendiri. Tidak hanya yang digunakan itu tidak hanya Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan syariah, karena Undang-Undang Nomor 21 perbankan syariah juga tadi itu kan sebetulnya harusnya sudah diamandemen gitu ya. Karena kan sekarang sudah ada peralihan kewenangan dan tugas BI ya. Udah dialihkan kepada OJK gitu. Contohlah tadi ya, di dalam pasal 29 itu kan masih disebutkan di situ direksi dan komisaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan Bank Indonesia. Ya, padahal sekarang Bank Indonesia sudah tidak ngurusi lagi soal perbankan kecuali yang terkait ya, misalkan untuk alat pembayaran misal. Soal uang gitu. Ya, tapi kalau soal pengaturan dan pengawasan itu tetap ya. Itu di bawah OJK bukan lagi BI gitu. Karena BI sudah tidak lagi diberi kewenangan itu gitu. Nah, salah satunya kenapa ada muncul POJK nomor 46 tahun 2007 tentang pelaksanaan kepatuhan. Latar belakangnya BI itu sudah tidak lagi mengurusi soal perbankan gitu. Makanya sekarang peraturan BI nomor 11 itu sudah diganti dengan POJK nomor 46 gitu. Ya, kira-kira itulah. Tinggal sekarang ya untuk menciptakan budaya kepatuhan itu ada 4 gradasi. Yang pertama material of law ya. Material of law itu ada undang-undangnya. Bagaimana kita mau menjalankan peraturan perundang-undangan kalau misalkan material hukumnya atau undang-undangnya nggak ada. Nah, kemudian yang kedua, law enforcement, ya, penegakan hukum. Orang yang diduga salah harus diperiksa dan harus ditegakkan hukum. Nah, yang ketiga, infrastruktur of law, ya. Orang yang bersalah ya dihukum di penjara, ya, ataupun dilakukan pembinaan di suatu tempat, gitu ya. Nah, yang keempat, culture of law, jadi budaya hukum. Nah, jadi budaya kepatuhan tidak akan terwujud kalau misalnya tadi tidak disiapkan dulu ya material hukumnya, kemudian law enforcement-nya, kemudian infrastruktur hukumnya, kemudian barulah budaya kepatuhannya. Barangkali itu ya dari penjelasan saya sedikit mungkin ada gambaran.